Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 atas nama Adelvina Astia Umbupati dan teman saya Ahmad Rifki Nanda Purnama. Di sini kami akan menjelaskan perkembangan pada usia kanak-kanak. Yang pertama, perkembangan biologis. Menurut urutan waktu, masa kanak-kanak adalah masa perkembangan dari usia 2 hingga 6 tahun. Perkembangan biologis pada masa-masa ini berjalan pesat, tetapi secara sosiologis ia masih sangat terikat oleh lingkungan dan keluarganya. Masa kanak-kanak sering disebut juga dengan masa estetika, masa indera, dan masa menentang orang tua. Disebut estetika karena pada masa ini merupakan saat terjadinya perasaan keindahan. Disebut juga masa indera karena pada masa ini indera anak-anak berkembang pesat. Pada masa ini anak-anak memiliki sikap egosentris karena merasa dirinya berada di pusat lingkungan yang ditunjukkan anak dengan sikap senang menentang atau menolak sesuatu yang datang dari orang di sekitarnya. Perkembangan biologis merupakan dasar bagi kemajuan perkembangan berikutnya. Dengan meningkatnya pertumbuhan tubuh, baik berat badan maupun tinggi badan serta kekuatannya, memungkinkan anak untuk lebih aktif dan berkembang keterampilan fisiknya, dan juga berkembangnya eksplorasi terhadap lingkungan tanpa bantuan orang tuanya. Proporsi tubuh anak berubah secara dramatis seperti pada usia 3 tahun. Rata-rata tingginya sekitar 80-90 cm dan beratnya sekitar 10-13 kg. Sedangkan pada usia 5 tahun tingginya mencapai 100-110 cm. Tulang kakinya tumbuh dengan cepat, namun pertumbuhan tengkoraknya tidak secepat usia sebelumnya. Tulang dan gigi anak semakin besar serta lengkapnya gigi anak, sehingga si anak sudah mulai menyukai makanan padat seperti daging, sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Perbedaan yang terlihat dari perkembangan biologis anak yang pertama, tinggi badan. Pertambahan tinggi badan setiap tahunnya rata-rata 3 inci. Pada usia 6 tahun, tinggi anak rata-rata 46,6 inci. Berat yang kedua, berat badan. Pertambahan berat badan setiap tahunnya rata-rata 3-5 pon. Pada usia 6 tahun, kurang lebih 7 kali berat pada waktu lahir. Anak perempuan rata-rata 48,5 pon dan laki-laki 49 pon. Yang ketiga, perbandingan tubuh. Penampilan bayi tidak tampak lagi, wajah tetap kecil tetapi dagu tampak jelas dan leher lebih memanjang. Gumpalan tubuh berkurang dan tubuh cenderung berbentuk kerucut dengan perut yang rata dan dada yang lebih bidang. Bahu lebih luas dan persegi. Lengan dan kaki lebih panjang dan lurus, tangan kaki lebih besar. Yang keempat, postur tubuh. Perbedaan dalam tubuh pertama kali tampak jelas pada awal masa kanak-kanak. Ada yang postur tubuhnya gemuk lembek atau endomorfik, ada yang kuat berotot atau mesomorfik, ada yang relatif kurus atau ektomorfik. Perkembangan yang kedua yaitu perkembangan motorik. Pada umumnya, perkembangan motorik dibedakan menjadi 2, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar ialah bagian dari aktivitas motorik yang mencakup keterampilan otot-otot besar, misalnya merangkak, tengkurap, mengangkat leher, dan duduk. Sedangkan motorik halus ialah bagian dari aktivitas motorik yang melibatkan gerak otot-otot kecil seperti mengambil benda kecil dengan ibu jari dan menulis. Peningkatan potensi
psikomotorik akan lebih baik jika lingkungan tumbuh kembang anak sangat mendukung gerak anak mencari kreativitas. Kegiatan di luar ruangan bisa menjadi opsi paling bagus karena dapat memberikan stimulus perkembangan otot. Keterampilan menggunting, dapat membentuk tanah liat, membuat kue-kue dan menjahit, mewarnai dan menggambar dengan pensil atau krayon. Sudah dapat menggambarkan ciri-ciri orang yang mereka kenal dan mampu membedakannya. Hal yang dapat meningkatkan motorik pada anak, yaitu perkembangan motorik kasar. Tugas perkembangan jasmani berupa koordinasi gerakan tubuh seperti berlari, berjinjit melompat, bergantung melempar dan menangkap, serta menjaga keseimbangan. Kegiatan seperti ini diperlukan guna meningkatkan keterampilan koordinasi gerakan motorik kasar. Perkembangan motorik halus. Saat usia anak 4 tahun, koordinasi gerakan motorik halus anak sangat berkembang, bahkan hampir sempurna. Walaupun demikian, anak masih mengalami kesulitan dalam menyusun balok-balok menjadi bangunan disebabkan keinginan anak untuk meletakkan balok secara sempurna, sehingga kadang-kadang meruntuhkan bangunan itu sendiri. Hal yang dapat melakukan untuk meningkatkan kemampuan tersebut seperti memutar kenop penutup pengicik telur, menujang cairan tanpa tumpah, menggunakan peralatan gambar atau tulis dengan terkontrol, menggunakan gunting dengan terkontrol. Perkembangan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Rizky Nanda Purnama. Perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah perkembangan kemampuan anak untuk mengeksplorasi lingkungan. Karena bertambah besarnya koordinasi dan pengendalian motorik, maka dunia kognitif anak berkembang pesat, makin kreatif, bebas, dan imajinatif. Kognisi artinya kemampuan berpikir, kemampuan menggunakan otak. Perkembangan kognisi berarti perkembangan anak dalam menggunakan kekuatan berpikirnya. Dalam perkembangan kognitif, anak dalam hal ini otaknya mulai mengembangkan kemampuan untuk berpikir, belajar, dan mengingat. Imajinasi anak berkembang sepanjang waktu dan pemahaman mental mereka mengenai dunia menjadi lebih baik. Pada tingkat ini, anak sudah dapat meningkatkan penggunaan bahasa dengan menirukan perilaku orang dewasa. Perkembangan sosio-emosional. Masa anak-anak adalah masa perkembangan dari usia 2 tahun sampai dengan usia 6 tahun. Pada masa-masa ini, perkembangan biologis dan fisik berjalan dengan sangat cepat dan pesat. Akan tetapi, secara sosiologisnya, anak-anak masih sangat terikat dengan lingkungannya, terutama keluarga. Oleh karena itu, pada masa anak-anak awal ini, keluarga sangat berperan penting dalam mempersiapkan anak untuk terjun ke lingkungan yang lebih luas, terutama lingkungan sekolah. Adapun perkembangan psikososial yang terjadi pada masa ini meliputi beberapa hal, yaitu perkembangan sosial, perkembangan emosi, perkembangan permainan, dan perkembangan moral. Perkembangan sosial. Dasar untuk sosialisasi pada anak-anak diletakkan dengan meningkatnya hubungan antara anak dengan teman-teman sebayanya dari tahun ke tahun. Anak tidak hanya lebih bermain dengan anak-anak lain, tetapi juga lebih banyak bicara. Jika anak menyenangi hubungan dengan orang lain, meskipun hanya kadang-kadang saja, maka sikap terhadap kontak sosial mendatangkan lebih baik pada hubungan sosial yang sering tetapi sifat hubungannya kurang baik. Pada pernyataan di atas dijelaskan bahwa perkembangan sosialisasi pada awal masa anak-anak awal ditandai dengan meningkatnya intensitas hubungan dengan teman-teman sebayanya, dan perkembangan ini meningkatkan dari tahun ke tahun karena lewat teman sebaya anak bisa belajar dengan mendapat informasi tentang dunia anak di luar keluarga. Pada masa ini, anak mulai mengenal dunia di luar keluarga, yaitu dengan bermain bersama teman sebaya. Anak-anak juga akan mulai membandingkan antara dirinya dengan teman-teman sebayanya. Perkembangan emosi. Emosi yang tinggi kebanyakan disebabkan oleh masalah psikologis. Biasanya, para orang tua hanya memperbolehkan anak melakukan beberapa hal saja, padahal sang anak merasa ia mampu melakukan lebih banyak lagi, sehingga pada akhirnya anak pun akan menolak larangan orang tua dan anak cenderung akan memberontak. Anak pun akan meledak amarahnya jika ia tidak bisa melakukan sesuatu yang dianggap dapat dilakukan dengan mudah.
Selama awal masa kanak-kanak, emosi sangat kuat. Saat ini merupakan saat ketidakseimbangan karena anak-anak keluar dari fokus, dalam arti bahwa ia mudah terbawa ledakan-ledakan emosional, sehingga sulit dibimbing dan diarahkan. Hal ini tampak mencolok pada anak-anak usia 2,5 sampai 3,5 tahun dan 5,5 sampai 6,5 tahun. Meskipun pada umumnya hal ini berlaku pada hampir seluruh periode masa anak-anak awal. Jadi emosi yang meninggi pada masa kanak-kanak awal itu ditandai dengan meledaknya amarah yang kuat, kekuatan yang hebat, dan rasa iri hati yang tinggi. Perkembangan permainan. Permainan adalah salah satu bentuk aktivitas sosial yang dominan pada awal masa kanak-kanak. Sebab anak-anak lebih banyak menghabiskan waktunya di luar rumah bermain dengan teman-temannya dibanding terlibat dalam aktivitas lain. Jadi, permainan lebih mendominasi kehidupan anak-anak di masa ini. Karena anak-anak banyak menghabiskan waktunya untuk bermain, yang mana bermain adalah hal yang sangat menyenangkan dan menarik bagi anak-anak. Bermain merupakan aktivitas yang sangat penting bagi perkembangan di awal masa anak-anak. Jika ditarik garis besarnya, maka permainan memiliki peran yang tidak kalah penting dalam perkembangan pada awal masa kanak-kanak. Permainan dapat mempengaruhi terhadap perkembangan kognitif, perkembangan sosial, dan juga perkembangan emosional pada anak-anak. Berbagai macam permainan akan melatih anak-anak dalam segala hal, termasuk dalam memecahkan masalah yang dihadapi anak-anak. Perkembangan moral. Anak-anak ketika dilahirkan tidak memiliki moral, tetapi dalam dirinya terdapat potensi moral yang siap untuk dikembangkan. Perkembangan moral pada awal masa kanak-kanak masih dalam tingkat yang rendah. Hal ini disebabkan karena perkembangan intelektual anak-anak belum mencapai titik di mana ia dapat mempelajari atau menerapkan prinsip-prinsip abstrak tentang benar dan salah. Awal masa kanak-kanak ditandai dengan apa yang oleh Piaget disebut, yaitu moralitas melalui paksaan. Dalam tahap perkembangan moral ini, anak-anak secara otomatis mengikuti peraturan-peraturan tanpa berpikir atau menilai, tanpa ia mengetahui guna ataupun fungsi, dan juga tanpa menilai apakah peraturan tersebut benar atau salah. Teori psikoanalisa tentang perkembangan moral. Pada teori psikoanalisa, kepribadian manusia dibagi menjadi 3, yaitu A. ID adalah struktur kepribadian yang terdiri atas aspek biologis yang irasional dan tidak disadari. B. Ego merupakan struktur kepribadian yang terdiri atas aspek psikologis, yaitu subsistem ego yang rasional dan disadari, namun tidak memiliki moralitas. C. Superego adalah struktur kepribadian yang terdiri atas aspek sosial yang berisikan sistem nilai dan moral yang benar-benar memperhitungkan benar atau salahnya sesuatu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.